Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata bekerja sama dengan Yayasan Korea untuk Pertukaran Budaya Internasional merilis survei 2021 yang menyatakan bahwa sepanjang tahun kemarin 2020 di 18 negara drama televisi ini merupakan konten yang paling banyak dikonsumsi dengan persentase 29,7%, hampir 30%. Namun, konten drakor 2021 diprediksi akan kering katanya alias berkurang akibat pandemi COVID-19. Ada apa dengan drakor? Kami bahas bersama Natasha Rizky, artis yang juga pecinta K-drama atau drakor garis keras. Kemudian ada Eva Latifa, dosen mata kuliah drama Korea FIB UI. Annyeonghaseyo nika. Acha Shinen. Annyeonghaseyo. Sonsengnim. Ya, annyeonghaseyo. Terima kasih sudah bergabung dengan Korean Corner. Apa kabar semuanya, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Kita akan ngomongin soal drakor nih ya, atau K-drama. Saya harus tanya ke Acha dulu. Saya tahu Acha ini sangat drakor garis keras, K-drama garis keras ya. Ca, apalagi selama pandemi kayak tiap hari kerjaannya nonton drakor mulu. Sejak kapan sih Ca ngikutin drakor nih? Aku sebenarnya, jadi itu sebenarnya awalnya ngikutin drakor itu sebenarnya karena kena racun dari kakak aku yang duluan udah suka K-pop gitu loh Kak. Jadi itu sekitar tahun 2000 berapa ya? 2015 lah aku mulai suka nonton drakor, mulai suka kayak Big Bang, 2PM gitu-gitu, zamannya Rain gitu. Jadi aku tuh kadang terkena, jadi sebenarnya kena racun kakak aku jadinya kayak berlanjut gitu sampai sekarang. Cuman sekarang udah nggak terlalu separah dulu sih gitu. Sekarang udah nggak separah dulu atau lebih parah sebenarnya? Ca, kenapa? Berarti udah 5 tahun ya, kurang lebih 5 tahunan lah ya ngikutin drakor. Apa yang membuat Acha tuh kepincut sama drakor? Ya, apa ya, awalnya sih sebenarnya kayak biasa aja gitu kan waktu awal nonton. Aku tuh pertama kali nonton tuh ini sih, ya zaman-zamannya Rain tuh Full House gitu. Jadi kan masih kayak waktu itu Full House tuh kayak lagi hits banget kan. Terus jadi sebenarnya masih biasa aja, cuman ketika aku ngelihat sosok yang karena pertama kali yang dikenalin artisnya itu sama kakak aku si Rain ini, jadi aku lumayan agak amazed gitu karena si Rain itu selain aktor tapi tuh nyanyi juga bagus banget dan dia terkenal banget kan saat itu dan suaranya tuh juga bagus gitu. Jadi dari situlah aku mulai kayak aduh ternyata mereka tuh keren-keren banget ya gitu, maksudnya bertalenta banget, nggak cuma yang kayak nyanyi doang, jadi aktor doang, tapi hampir semuanya mereka tuh multi talenta gitu. Nah semenjak itu sih aku jadi kayak aduh bukan edik lagi sih Kak, ya Kak Fani tahu lah ya, Aca ke Korea tuh bener-bener cuman datengin lokasi syutingnya. Mungkin kalau di Jakarta kayak aku lagi ngedatengin Persari, nah kayak gitu. Jadi bener-bener wah edik banget sih waktu pas tahun 2016-17 tuh. Tapi sekarang sih udah nggak separah itu banget sih Kak, sekarang. Sekarang katanya udah gak separah itu. Coba kalau nggak separah itu aku tanya, berarti dalam 1 minggu nih berapa banyak judul series atau film Korea yang kamu tonton? Atau misalnya apa kamu ngebatasin misalnya sebulan tuh ngabisin berapa judul gitu? Jadi kalau sekarang karena ya berhubung anak-anak lagi SFH dan juga lagi riuh gini keadaannya, biasanya sih sebulan ini kayak 2 atau 3 lah. Kalau dulu tuh Aca bisa kayak 1 hari itu tuh bisa, kan biasa standar drakor tuh kan 16 episode ya. Terus ada juga yang 20, ada juga yang sampai 32 gitu-gitu kan. Nah itu tuh bisa, kalau 16 episode tuh bisa kayak 2 hari Aca udah selesai. Tapi bukan drama ongoing ya, yang emang udah lewat gitu. Itu bisa 2 hari udah selesai gitu. Jadi kayak orang edik gitu loh. Karena ini sih sebenarnya agak bahayanya, jadinya kita tuh kayak makan waktu banyak sampai akhirnya suami juga udah mulai komplain gitu. Ini kayaknya hidup lo fokus nonton drakor ya, udah kayak gitu kayaknya udah agak mulai mundur. Oke. Halo Desta, halo ini gimana nih istrinya? Oke. Sekarang saya mau ke Sonsengnim. Sonsengnim. Oke, kita ngelihat ini salah satu contoh aja ya tadi Natasha Rizky. Apa sih sebenarnya yang menarik dari drama Korea ini? Kenapa bisa segitunya menghipnotis orang-orang kayak Acha, kayak Natasha Rizky ini yang segitu ediknya, segitu katanya parah, dulu sih parah banget katanya. Iya.
Ini mungkin karena drama itu dia ini ya, bisa dibilang full package kalau istilahnya riset-riset itu. Jadi semua yang kita tonton tuh yang mau kita lihat ada. Ya tadi yang Mbak Aca bilang ya, dia misalnya wajahnya nggak cuma ganteng gitu ya, tapi dia acting juga bagus. Terus mereka juga punya kemampuan suara juga ya, misalnya bisa nyanyi. Terus juga settingnya juga memanjakan mata, ceritanya juga menarik, gak membosankan. Banyak twist yang bikin kita jadi, apa nih tadi gimana, kita menduga gimana, hasilnya lain gitu. Jadi saya rasa banyak hal yang memang membuat kita tuh jadi ketagihan kayak Mbak Aca untuk nggak stop pada satu cerita. Kayaknya ada lagi deh, ini seru nonton lagi. Kalau udah nonton, udah kayak nggak bisa berhenti gitu. Oke. Gitu sih. Saya juga sempat ngerasain seperti itu, tapi mungkin nggak separah Aca kayaknya ya. Iya, Kak Fani juga udah mulai ketularan, cuman kayaknya Kak Fani masih dalam jangka yang aman kayaknya. Awal ya. Masih aman. Mbak Eva, kita tahu tadi kita punya satu artikel gitu ya, katanya si konten drakor ini di tahun 2021 ini katanya diprediksi akan sedikit lebih berkurang dibandingkan dengan tahun kemarin gitu, karena terkendala pandemi. Jadi kayaknya proses syuting kemarin kan juga mungkin jadi salah satu faktor penghambat nih ya, jadi produksi konten-konten K-drama sekarang. Padahal kita tahu kalau misalnya salah satu kanal terbesar drakor itu kan ada di streaming online, ya kan? Gimana Mbak Eva ngeliat ini? Apakah ini akan menggeser minat dari pecinta drakor kayak Natasha Rizky seperti ini ya? Atau enggak, karena udah punya loyalis, udah punya fanbase aja, jadi ya udah mereka akan bertahan aja nih? Saya rasa sih nggak bakal menggeser ya. Jadi justru yang menarik di sebelum tahun 2021 juga ya, kita ngelihat ada satu channel ya yang dipakai Netflix, mohon maaf saya sebut akhirnya di sini, yang kerjasama gitu ya dengan Korea untuk menampilkan drama dan film Korea. Yang kita lihat adalah sekarang bukan cuma drama yang streaming yang lagi ongoing gitu, tapi juga drama-drama lama kayak misalnya Endap Harap Hafal gitu ya, Reply 88 itu kan jadi booming lagi. Jadi saya ngelihatnya sih agak tidak khawatir gitu sebagai pecinta drama juga gitu ya. Saya udah lama banget, malah sebelum Mbak Aca kali ya, saya udah suka drama dari masa 2005-an gitu, dari awal-awal drama Korea gitu ya. Makanya saya belajar Korea itu justru karena tadinya tertarik dengan Daejanggem gitu. Nah, saya melihatnya bahwa banyak drama Korea yang bagus. Jadi kan kalau dulu itu biasanya sekali masa gitu ya, sekali season itu udah banyak drama, pilihannya banyak banget. Nah, karena waktu yang tidak banyak orang bisa menonton, kan orang milih jadinya. Nah, sekarang kalaupun misalnya nanti ada pengurangan jumlah drama yang untuk yang nonton online gitu ya, saya rasa yang menonton lewat Netflix gitu, untuk menonton yang sudah lewat itu akan terus bertambah. Karena banyak drama-drama yang waktu dulu ketika tampil bareng dengan yang booming itu nggak sempat dilihat, sebetulnya keren-keren juga gitu. Kayak sekarang Scattery Kim itu ya, What Happened to Kim Scattery itu kan juga jadi booming lagi gitu ya. Banyak deh gitu yang kemudian jadi muncul kembali, yang orang lihat, oh ternyata bagus juga ya gitu. Yang menarik sebetulnya bukan cuma di Indonesia, kayak di Amerika itu kayak nenek-nenek yang tadinya tidak suka drama Korea itu menonton drama yang Reply 88 tuh jadi, wah ternyata drama Korea seru juga ya gitu. Jadi malah justru drama-drama klasik yang kemudian ditawarkan oleh si Netflix itu tadi membuat orang jadi, mereka kan kayak ada itu ya, rekomendasi nonton ini dimasukin tuh kayak iklannya lah. Nah itu membuat orang jadi tetap terus terikat meskipun misalnya produksi nanti di tahun 2021 ini akan berkurang. Oke, Aca juga merasakan hal yang sama nggak sih? Jadi kayaknya udah abis nih kalau untuk series atau judul-judul baru, ya udah deh jadinya nontonnya yang udah pernah ditonton terus habis itu ditonton lagi. Iya sih Kak, karena semenjak ada Netflix ini jujur aja kayak bener-bener ngulik lagi gitu. Aduh kira-kira, karena kan nungguin drama ongoing agak males ya Aca, karena jadinya penasaran mulu. Jadi kayak suka, aduh gimana ya besok, kadang suka, ya kalau dulu ya, kalau sekarang sih udah nggak terlalu. Kalau dulu tuh aku suka kebawa mimpi, suka kayak kebawa perasaan, emosi, segala macem gitu lah, berlebihan ya. Tapi sekarang udah nggak gitu-gitu banget, jadi aku suka kayak ngulik-ngulik yang lama-lama, yang bahkan tahun 2008, 2009 itu semua ada gitu drakornya. Dan sekarang pun juga, tadi bener sih yang kata Mbak Eva juga, yang kena racunnya itu bukan cuma kita-kita aja gitu, tapi ya udah nggak kenal umur sih kayaknya ya. Sampai suami aku aja yang tadinya kan dia anti banget ya sama drakor.
itu Desa tuh juga akhirnya nonton bareng sama aku, nonton Startup, Oh no. nonton Itaewon Class. Ya jadinya dia juga jadi keikut. Padahal dulu kok ngata-ngatain aku banget kayak apaan sih lo ini banget sih sama drakor bla 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 lebay bla bla bla. Tapi dia juga ikut nonton gitu. Jadi apalagi dipermudah dengan adanya kayak ya ini kayak platform kayak Netflix gitu-gitu. Jadi benar-benar mudahin kita untuk nonton acara-acara yang bahkan reality show Korea pun juga ada gitu, lengkap banget. Jadi sebenarnya nggak ada sih, kayaknya kalau ada yang bilang turun, kayaknya menurut aku enggak sih. Gitu. Oke. Jadi kita tahu ya, Desa kalau misalnya waktu senggang ngapain, nonton drakor ya. Iya, bener. Dan aku sampai berantem loh Kak, yang waktu pas Han Ji Pyong, tim Han Ji Pyong dan Dosan ya, itu asli sampai beneran jadi kayak, ih enggak, udah ketahuan tuh yang milih Dosan pasti tuh kayak kamu gini anak-anak, kalau aku sih Han Ji Pyong. Jadi beneran berantem kayak, apa sih serius banget, padahal dia awalnya nggak suka sama drakor. Itu dia masalahnya ada di situ. Ca, mau tahu jenis drakor yang paling kamu suka tuh apa genrenya? Kemudian kamu tuh nonton drakor karena alur ceritanya atau aktornya atau apa? Kalau aku sih ya nggak bisa bohong sih, kalau aku awal pasti aktornya dulu yang aku lihat gitu. Nah terus ketika aku udah suka sama aktornya, biasanya aku lihat alur ceritanya gimana, terus skripnya tuh kayak apa sih gitu. Karena kan sebuah film atau sebuah cerita tuh emang yang paling dilihat tuh biasanya dari skripnya, tergantung kuat apa enggaknya gitu dialognya. Jadi aku tuh kalau udah suka tuh biasanya udah nggak lihat lagi nih yang meranin siapa gitu. Karena ada juga yang misalnya yang meranin udah hit banget tapi ternyata ceritanya kurang bagus gitu. Jadi kadang aku suka tinggalin gitu. Nah yang paling aku suka tuh sebenarnya drama komedi sih Kak gitu. Aku nggak begitu suka yang terlalu action, yang terlalu serius banget. Kayak Family Life 1988 itu aku suka banget. Terus kayak model-model startup yang pokoknya drama tapi nggak yang deep banget gitu. Jadi tetap ada komedinya gitu. Yang ringan-ringan aja, yang light kayak Fight for My Way, Strong Woman Do Bong Soon, kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak kita tuh juga nggak terlalu serius banget gitu, tapi tetap alur ceritanya bagus gitu sih. Oke, terakhir saya mau ke Mbak Eva. Mbak Eva, ini kan benar-benar menghipnotis ya. Menghipnotis sampai-sampai kalau misalnya Aca ini, kalau misalnya nggak pandemi, liburan, pasti ngajakinnya ke Korea. Dia segitu edik ya sama Korea ya, karena saya korbannya ini. Ini memang Mbak Eva lihat memang salah satu strategi juga yang dipersiapkan atau mungkin yang dilakukan, bagaimana untuk mempromosikan Korea, salah satunya dengan medium ini nih, drakor. Singkat saja Mbak Eva. Saya rasa iya banget ya gitu. Jadi Korea memang membuat drama, K-pop dan yang lain-lain itu sebagai sebuah industri. Jadi kalau sebuah industri itu kan pasti ujung-ujungnya adalah menjadi satu produk yang disasar gitu untuk supaya orang pergi atau melakukan sesuatu atau membeli sesuatu yang mereka miliki gitu. Jadi misalnya kayak misalnya Samsung gitu ya, dulu kan nggak laku. Bisa dilihat zaman-zaman dulu itu kan memang belum laku, tapi sekarang kan udah terkenal banget gitu. Orang juga jadi memaksa tanda kutip gitu ya untuk datang juga ke Korea misalnya karena mereka suka di dramanya ada tempat ini gitu. Itu kan sekarang juga ngetren ya, orang pergi ke Korea untuk mengunjungi tempat-tempat syuting drama tertentu yang dia sukain gitu. Jadi saya rasa itu juga bagian dari strategi yang memang kerjasama antara pemerintah gitu ya, penulis dramanya juga gitu, terus pembuat pemilik usahanya gitu ya, dan yang lain-lainnya itu semua bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang mereka tahu banget sih sebetulnya kalau dijual di pasar-pasar dalam negeri gitu ya, ke Koreanya berapa sih jumlah penduduk Korea itu nggak banyak. Jadi selalu mereka membuat produk itu targetnya adalah ke luar negeri, keluar dari Korea supaya ya nanti bisa balik lagi untuk mempromosikan Korea gitu. Baik, terima kasih Mbak Eva dan juga Natasha Rizky, Panggat Semida, Kamsahamnida. Terima kasih sudah bergabung di Korean Corner Connected malam hari ini. Kamsahamnida. Baik Kak Fani, thank you.